Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Sebentar kami akan memulai ibadah live kids online. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga si Koko yang akan melayani dan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan juga berkati teman-teman dimanapun mereka berada, agar mereka bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan juga berkati device dan internet yang kita pakai, agar tidak ada kendala apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, happy Sunday ya adik-adik. Nah, yuk kita sekarang sama-sama siapin hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita sama-sama nyanyiin lagu Roti dan Mentega ya adik-adik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku ada memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Yuk adik-adik, kita sama-sama nyanyi lagu ini sekali lagi dengan penuh semangat dan sukacita. Yang tahu lagunya, nyanyi ya adik-adik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku ada memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Yeay adik-adik, kita sama-sama saling mendukung ya adik-adik satu sama lain. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama menjadi terang baginya Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Nah adik-adik, yang tahu lagunya kita sama-sama nyanyiin bareng-bareng dan terus semangat dan sukacita ya adik-adik. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku,
Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapin hati kita arahin hati kita, hati yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu penyembahan ini, lagu Hosana, dengan penuh hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi, Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Allahku, ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang tinggi. Haleluya Bapa. Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi, Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Allahku, ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang tinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Allahku, ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang tinggi, Hosana yang Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah bisa berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong pimpin ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga selesai. Tuhan, tolong juga berkati Cici dan Koko yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan juga tolong berkati kami supaya kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, hari ini Cici mau sharing tentang perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Pasti Cici yakin nih di rumah ada yang bilang, Cici, aku tahu deh Cici mau cerita apa. Atau mungkin ada yang bilang, kayaknya aku sedikit tahu deh Cici mau cerita apa. Atau mungkin ada yang bilang, Cici ngomong apa sih? Aku gak ngerti yang Cici maksud. Oke, sebelum Cici jelasin tentang perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, Cici mau kasih lihat simbol. Dua simbol ini dalam perjamuan ini, dan Cici yakin saat Cici tunjukkan dua simbol ini, yang bilang sedikit tahu dan yang bilang Cici ngomong apa, pasti langsung mendusin. Oh, Cici mau ngebahas ini nih. Oke, apakah simbol itu? Nah, ini, tada! Hah, ini adalah, tahu dong ini apa? Ini adalah roti. Dan ini apa? Ini Cici sebut apa ya? Ini satu sloki air yang warna merah kecoklat-coklatan. Atau disebut dengan anggur. Ya, satu sloki itu gelas kecil banget. Satu anggur ini dengan roti. Tebak dong Cici mau bahas tentang apa?
tentang perjamuan kudus. Cici mau bahas tentang perjamuan kudus. Atau tadi disebut juga di awal Cici bilang apa? Perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Atau bisa disebut juga dengan perjamuan malam karena dilakukan pada malam hari. Oke. Di dalam Lukas 22 ayat 7 sampai 20, di situ tertulis tentang salah satu cerita tentang perjamuan kudus yang Tuhan perintahkan kepada setiap murid-muridnya, setiap anak-anaknya, setiap orang yang percaya kepada Dia untuk melakukannya. Kenapa sih Tuhan minta kita untuk melakukannya? Kenapa Tuhan meminta kita, bahkan memerintahkan di dalam kitabnya untuk kita melakukannya? Karena Tuhan tahu setiap anak-anaknya kalau tidak melakukan ini, dia bisa jauh dengan Tuhan. Dia bisa lupa dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Tuhan mau kita mengingatnya. Karena dua simbol ini adalah simbol yang sangat-sangat berarti banget maknanya. Kalian tahu, roti ini melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, dikorbankan di kayu salib buat kita. Tuhan mau kita ingat itu. Tuhan mau kita melakukannya. Tuhan mau kita merenungkannya. Kenapa? Karena saat tubuh itu dipecah-pecahkan dan saat kita ingat, kita akan dekat dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah mau jauh dari Tuhan. Makanya Tuhan ingin kita selalu melakukan dan mengingat perjamuan kudus ini. Dan untuk anggur ini adalah anggur dalam perjanjian baru yang ditumpahkan buat kita semua. Dilimpahkan, dicurahkan buat kita semua. Anggur ini melambangkan darah Yesus yang membasuh dosa kita, dicurahkan buat dosa-dosa kita. Kalau kita melakukan perjamuan kudus, kita akan ingat buat pengorbanan Tuhan, dan kita nggak akan jauh sama Tuhan. Kita akan terus berusaha dekat dengan Tuhan. Makanya Tuhan tahu hal ini penting. Tuhan menyuruh kita untuk melakukannya supaya kita nggak jauh sama Tuhan. Tapi Cici, aku kan masih kecil. Ya, banyak anak kecil memang yang belum bisa melakukan perjamuan. Tapi kalian bisa melakukan perjamuan kudus ini kalau kalian sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Kalian bilang dalam hati kalian dan kalian mengakuin Yesus itu juru selamat kalian. Tuhan di atas segala Tuhan kalian. Nggak ada yang lain. Kalian bisa melakukan perjamuan kudus. Eits, bukan itu aja. Kalian selain menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kalian juga harus menghargai, menghormati, bersyukur, dan berterima kasih buat apa yang sudah Tuhan lakukan di kayu salib. Dan yang ketiga, kalian harus bertobat buat setiap hal-hal yang mengganjal, untuk setiap dosa-dosa yang kalian lakukan. Hal-hal yang mengganjal dalam hati kalian harus bertobat. Dan yang terakhir, supaya kalian bisa melakukan perjamuan kudus adalah kalian harus menjadi saksinya Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 26 bilang, jadilah saksinya. 1 Korintus 11 ayat 26. Kalau kamu menjadi saksinya Kristus, kamu berhak mengambil perjamuan. Yuk, Cici mau ngajak kalian untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Kenapa? Karena ini adalah suatu yang sangat penting. Suatu sakramen. Suatu yang wajib dilakukan buat orang-orang yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Meskipun kalian masih madya, Cici mau ajak kalian. Tapi dengan catatan 4 hal tadi. Yang pertama, Cici akan ulang. Kalian harus menerima Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua, menghormati, menghargai, bersyukur, dan berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan lakukan di kayu salib. Yang ketiga, bertobat atas setiap dosa yang mengganjal di hati. Yang keempat, jadilah saksinya Tuhan. Setelah 4 hal ini kalian lakukan, ambillah perjamuan ini. Ingat, saat kalian mengambil perjamuan, setelah kalian akan dekat dengan Tuhan. Dan saat kalian dekat sama Tuhan, banyak hal-hal yang luar biasa akan Tuhan lakukan buat kalian. Saat kalian berjalan sama Tuhan, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan.
saat kalian berjalan sama Tuhan. Kalian tahu dong, Tuhan kita Tuhan segala-galanya, pemilik segala-galanya. Apa yang akan diberikan oleh Tuhan kepada anaknya yang berjalan sama Dia. Karena itu Tuhan ingin kita selalu berjalan dengan Dia. Lakukan perjamuan kudus ini. Gereja mengadakan perjamuan kudus 1 bulan sekali. Yuk Cici mau ajak kalian untuk terlibat dalam perjamuan kudus ini. Tapi ingat, 4 hal yang tadi. Kalian sudah persiapkan diri kalian, persiapkan hati kalian untuk menerima perjamuan ini. Cici berusaha untuk menerima perjamuan ini setiap bulan, meskipun di rumah secara online. Karena Cici tahu, ini mengingatkan Cici akan kasihnya Tuhan yang luar biasa. Cici bisa ada saat ini itu karena kasih Tuhan. Dan saat Cici menjalani kehidupan Cici, ada saatnya Cici sedikit menjauh ke Tuhan. Perjamuan ini mengingatkan Cici atas pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Jadi adik-adik yuk ambil perjamuan ini. Ini akan buat kita semakin dekat dengan Tuhan kita. Ingat, Dia adalah Tuhan dan Papa yang akan memberikan yang terbaik buat kita. Oke, Cici gak mau panjang-panjang tentang sharing hari ini. Cici mau ajak kalian perjamuan kudus, lakukan itu dan persiapkan hati kalian untuk bisa menerima perjamuan kudus. Ayat hafalan kita hari ini adalah Lukas 22 ayat 19b. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Lukas 22 ayat 19b. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Oke, setelah ini kita akan berdoa untuk sharing hari ini. Cici berdoa, Cici minta sama Roh Kudus, biar Roh Kudus bisa memberikan pengertian buat kalian tentang sharing hari ini. Dan mengajak kalian tertanam dalam hati kalian untuk bisa melakukan perjamuan kudus. Bapak yang baik, terima kasih kalau hamba-Mu bisa berhenti berbicara. Hamba serahkan Tuhan untuk sharing hari ini dan hamba percaya Engkau yang akan buat anak-anak mengerti dan memahami akan sharing pada hari ini. Biarkan mereka bisa melakukan perjamuan kudus. Biarkan mereka bisa menjadi dekat lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu dimanapun mereka berada. Amin. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin kalian untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing. Atau scan QR code dengan minta bantuan Papa. Dan ini nomor WA untuk teman-teman yang ingin memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids. Iya, dan Mama Papa yang belum bergabung di grup Live Kids, ayo hubungi Live Kids sekarang. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo, shalom adik-adik. Cici mau kasih pengumuman nih. Kalau tanggal 17 April 2022, Live Kids akan mengadakan ibadah Paskah jam 10 pagi. Adik-adik bisa ikut ibadah Paskah ini dengan live stream di YouTube channel Live Kids. Pastikan adik-adik ikut serta dalam keseruan ibadah Paskah ini ya. Ada sulapnya juga loh. Jangan sampai terlewatkan ya adik-adik. Tanggal 17 April 2022 jam 10 pagi di YouTube channel Live Kids. See you adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.